Yohanes 8:58. Sebelum Abraham aku ada, gitu kan. Nah, itu ya itu juga tuh. Itu jawabnya juga gampang, Pak. Nih, yang jawabnya gampang-gampang aja, Pak. Amsal 8 ayat 22 sampai 25. Oh, yang Salomo itu ya? Hah? Amsal. Yang apa? Amsal itu berarti Salomo. Sebelum penciptaan langit sudah Ya, ada sebelum gitu ya? bumi, sebelum apa? Bumi diciptakan aja sudah ada. Salomo ya. Salomo. Amsal berapa tuh kok? Amsal 8 Berapa? ayat 22 sampai 25. Anda bisa melihat inilah cara mereka mengais-ngais ayat untuk membuktikan Yohanes 8:58 ketika Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku telah ada. Lalu kemudian Donditan ingin membantah ayat tersebut dan dia kemudian mengatakan Salomo sudah ada sebelum dunia diciptakan. Salomo, bro. Sebelum apa? Bumi diciptakan aja sudah ada. Salomo ya. Salomo. Amsal berapa tuh kok? Amsal 8 Berapa? ayat 22 sampai 25. Oh jadi itu ya sebelum. Nah, sebelum bumi ada malah. Bukan sebelum Abraham, sebelum bumi ada coba. Sebelum bumi ada, Nah, Salomo udah ada. Salomo udah ada. Sebelum bumi sudah ada, kata Donditan, Salomo Yohanes. sudah ada. Kenapa bikin saya ketawa? Donditan menyambung Yohanes 8:58 dengan Amsal Salomo. Dia memakai Yohanes 8 ayat 58 ini kan, Yesus bilang, aku berkata padamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi sebelum Abraham diciptakan, aku sudah ada. Dan itu kan sebenarnya adalah ayat yang mengatakan bahwa manusia siapa yang sudah ada sebelum Abraham. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu sudah ada sebelumnya. Dan inilah yang kemudian kan sebenarnya secara clear ditanyakan oleh para ahli Taurat. Bahwa adakah engkau lebih besar dari bapa kami Abraham, begitu ya. Kau seakan-akan mengklaim kamu lebih besar. Yesus bukan bilang lebih besar lagi, dia bilang sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Itu kan klaim ilahi, klaim yang menyatakan aku itu loh lebih sudah kekal sebelumnya. Itu dipaksakan oleh Donditan dan dia bilang Salomo sudah ada sebelum dunia diciptakan. Kita punya pagar sendiri, mereka juga punya pagar-pagar sendiri. Ya. Kita juga tidak mau mereka lompat pagar ke dalam Quran. Kan? Makanya kita juga tidak boleh lompat pagar ke tafsir mereka gitu, Pak. A few moments later. Amsal 8 ayat 22 sampai 25. Oh, yang Salomo itu ya? Hah? Amsal. Yang apa? Amsal itu berarti Salomo. Sebelum penciptaan langit sudah Ya, ada sebelum gitu ya? bumi, sebelum apa? Bumi diciptakan aja sudah ada. Salomo ya. Salomo. Amsal berapa tuh kok? Amsal 8 Berapa? ayat 22 sampai 25. Oh jadi itu ya sebelum. Nah, sebelum bumi ada malah. Bukan sebelum Abraham, sebelum bumi ada coba. Sebelum bumi ada, Nah, Salomo udah ada. Salomo udah ada. Kita punya pagar sendiri, mereka juga punya pagar-pagar sendiri. Ya. Kita juga tidak mau mereka lompat pagar ke dalam Quran. Kan? Makanya kita juga tidak boleh lompat pagar ke tafsir mereka gitu, Pak. Aduh, saya nggak tahu ya apakah berlebihan saya bilang dusta ya. Berlebihan nggak teman-teman kalau saya bilang orang ini dusta? Ketika dia bilang sama Helmi Yahya, jangan menafsirkan ayat orang lain, tapi Donditan dari tadi mengambil, mencomot, mengais-ngais ayat orang Kristen untuk mendukung apa yang dia pahami. Munafik sekali, ya. Ya itulah, itu yang saya bilang sayang sekali, ya, sayang sekali. Tapi anyway, saya cuman tertawa aja ketika Donditan memakai ayat ini, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Ini Amsal 8. Pada mula pertama sebelum bumi ada, lalu dia bilang Salomo sudah dibentuk sebelum bumi ada. Anda kalau baca ayat ini, Anda lihat aja nih ke atas nih ya. Ini ngomong aku ini siapa sih? Pada zaman purbakala aku dibentuk sebelum bumi ada. Aku ini siapa sih? Ini adalah aku yang sama ya, ketika di 22 Tuhan menciptakan aku permulaan pekerjaannya. Lalu kemudian kuwariskan harta, mengasihi aku berjalan. Naikin aja terus sampai di atas. Siapa sih aku?
Ayat 12 mengatakan, aku hikmat. Jadi Amsal 8:22-25 itu adalah tentang hikmat. Salomo menggunakan gaya kepenulisan. Amsal kan dipercaya penulisnya Salomo. Penulis Amsal ini menggunakan gaya personifikasi. Jadi yang namanya kata benda itu dijadikan sebagaimana person atau manusia. Seperti misalnya cinta memanggil dari ujung bumi. Emang cinta bisa manggil kan? Tidak. Nah ini yang Amsal ini juga pakai gaya bahasa yang sama. Hikmat. Hikmat itu adalah dimulai dari awal. Dan hikmat ini, aku hikmat tinggal bersama kecerdasan dan mendapat pengetahuan dan sebagainya. Hikmat inilah yang diciptakan. Kenapa hikmat bisa jadi Salomo? Itu yang saya bilang ya, maksudnya saya itu suka ditantang debat kan sama ini orang-orang kan. Suka dibilang, Andre Tunggal, debat dong, monolog melulu. Ya karena mereka kan kepanasan ya. Mereka kepanasan, nggak bisa membuat Andre Tunggal diam. Akhirnya dipancing-pancing begitu caranya. Ya, lalu Donditan juga bilang, ya suruh Andre Tunggal debat dong gitu ya. Mau debat dong. Ngapain saya mesti debat dengan orang yang tidak bisa berdebat? Ngapain saya mesti debat dengan orang yang bahkan untuk membaca ayat aja nggak bisa? Untuk bisa melihat ayat itu secara konteks saja nggak bisa. Saya mohon maaf Kodondi, Anda memalukan. Cara Anda berargumen itu memalukan. Sangat memalukan. Ya. Jadi adalah satu hal yang saya bilang buang-buang waktu dan nggak ada gunanya. Saya juga bukan orang nggak ada kerjaan ya. Ya kayak gitu. Iya, saya berharap teman-teman tayangan seperti ini menolong setiap orang Kristen untuk ketika ketemu dengan pertanyaan kaum-kaum usil ini. Saya tidak bilang semua muslim usil ya, banyak muslim yang baik-baik dan bahkan saya selalu bilang sama muslim, Anda tuh nggak malu ya punya orang-orang kayak Donditan, kayak nama yang mengatasnamakan Islam lalu kemudian bahas kitab lain tuh. Anda nggak malu ya? Ya. Saya yakin ini orang-orang memalukan sekali ya. Nah, saya bilang bahwa makanya ya kita orang Kristen harus siap ketemu kaum yang beginian, yang sangat usil, usil sekali, yang boten-boten.